Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Udah pada jajan kan ya istirahat? Udah. Jadi harus semangat nih. Matematika itu harus semangat. Pertama, temuan pertama itu identiknya itu nggak pelajaran, tapi kita nggak ambil identiknya. Kita pelajaran hari ini. Kan udah minggu kedua. Nah, sebelum itu ibu mau absen dulu. Kalian kenalan. Yang pertama Abdul Ghafur. Panggilannya? Ghafur. Adinda Aurel Nifa Saputri. Panggilannya? Aurel. Afin Mudakir. Panggilannya? Afin. Ahnaf Fahri Ibrahim. Panggilannya? Ainun Najia. Panggilannya? Ainun. Alenta Bintang Olivia. Panggilannya? Olivia. Afif Nur Iman. Panggilannya? Arif. Atia Nur Paula. Panggilannya siapa Kak? Atia. Afira Dwi Febriani. Panggilannya? Afira. Cynthia Aura Berliana. Siapa panggilannya Mbak? Cynthia. Dia Kusuma Wardani. Panggilannya? Dia. Ezar Faik Atala. Fajar Ibrahim, Fajar Malik Ibrahim. Fiona Hera Rohani. Fiona. Gilang Ramadan. Panggilannya? Gilang. Rabiza Aula Bais. Rabista Aula Bais. Karis Tiawan Saputra. Bolos. Berangkat. Tadi luar. Apa nih? Ella Cecilia Yulia Oktavianti. Gatang mana? Lagi? Ella. Hamdan Syukran Taufik. Mana nih? Masih di luar. Masih di luar? Iya. Kabarin biar masuk. Marha Rahna Praditya. Oh, Marha. Muhammad BF Siapa panggilannya? Devdi namanya juga. Muhammad Fauzan Fatur Razi. Panggilannya? Ojan. Muhammad Zaki Sugiono. Muhammad Adnan Iqlil Farid. Adnan. Muhammad Reza Prasetyo. Muhammad Yafi Atta Maulana. Panggilannya? Yafi. Nasifatu Az-Zahra. Oh, Nafisatu Az-Zahra. Nafis. Naila Faza. Naila. Naufal Indrasta Abiyat Syadid. Sakit. Sakit apa lupa? Sakit. Novadria Hameni. Nova. Restu Arufata Zaki. Restu. Rizky Adelia Putri. Adel. Jawa Syabiyah. Sifatun Nur Awal Alawiyah. Sifa. Suci Bunga Arum Wangi. Suci. Hilal Rizky Ramadhani. Kita cewek Hilal. Ada beberapa yang berangkat, ada yang alfa, ada yang sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera diberi kesehatan dan bisa berangkat. Amin. Hari ini kita mau belajar apa sih?
Matematika. Oh, belajar matematika. Iya, Benar, kita. Iya, benar. Kita persiapkan dulu buku paket, buku tulis dikeluarin. Pensil, bolpen. Yang selain itu dimasukin dulu. Kalau ada sampah bisa dibuang dulu di luar. Oke, sampah-sampah yang lain sudah dikasih. Kasus pun. Apa ini? Iya, Restu. Restu permisi tuh. Ya, permisi tuh. Ini udah ya, Abel. Orang ini ya, orang ini. Ya udah bisa dimulai pelajarannya. Kalau kita lihat buku paket, materi pertama itu namanya materi komposisi dan fungsi inverse. Itu materi bab pertama. Tapi sebelum ke materi itu, kita harus tahu dulu yang namanya relasi dan fungsi. Ini materi kelas 8. Yang pernah SMP, yang pernah MTS, harusnya tidak tahu. Apa itu relasi, apa itu fungsi? Kalau dengar kata-kata relasi, relasi itu hubungan. 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 Kalau fungsi, Kegunaan. kegunaan. Kalau fungsi, boleh fungsinya buat apa? Boleh. Itu fungsi. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia fungsi itu kegunaan. Tapi kalau dalam matematika agak beda nih. Fungsi itu bukan kegunaan. Dari relasi dulu. Relasi tadi hubungan. Oke, benar. Contohnya gimana? Hubungan. Misal tadi siapa namanya? KTS. Goful dan Afin, hubungannya apa? Teman. Itu namanya hubungan. Atau mungkin ada yang cinlok di sini? Iya. Benih-benih cinlok biasanya ada. Ini nggak satu kelas. Dengki, tapi Bu. kelas terus. Ini ansap dari 10.1 sampai 10.9, ketemunya di 11.4. Siapa tahu ada yang Dengki tapi mungkin tadi kan Bapak Alfa gimana? Jangan terlalu mikirin percintaan. Jangan terlalu mikirin percintaan. Betul. Kita kan relasi dulu. Relasi itu hubungan. Kata mama. Lihat tujuan pembelajarannya. Lalu pembelajaran berdasar komunikasi. Mampu mendefinisikan konsep relasi dan fungsi secara kreatif. Kemudian yang kedua itu mampu membandingkan relasi dan fungsi. Kemudian yang ketiga itu mampu menganalisis domain, kodomain, dan rank. Jadi ada 3 pelajaran kali ini. Kita harus tahu dulu apa itu definisi dari relasi, fungsi. Setelah tahu kita bisa membedakan mana yang relasi, mana yang fungsi. Setelah kita membedakan, kita bisa tahu domain, kodomain, sama rank. Ini udah kata-katanya udah pernah dengar pas SMP. SMP kelas 8. Corona apa bukan sih? Corona mending-mending. 2002 sesi 2. Udah mulai Sesi. Susanto. Kadang masuk kadang enggak ya. Enggak apa sebelum mulai. Oke. Jadi kalau dalam matematika relasi ada yang mau bacakan nggak? Kita baca gambar relasi adalah Suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang pasti
Himpunan itu kumpulannya. Di materi kelas 7 nih, himpunan itu kumpulan. Misal kita punya himpunan A. Ini pakainya huruf berawal, kita pakai nama-nama kecil aja. Misal di sini ada Lopur, terus ada Aurel, terus ada Alvin, terus Anna. Ini namanya himpunan nama siswa di kelas 11 4. Kemudian yang B, himpunan kedua B. Makanan kesukaan. Walaupun sukanya makan apa? Sukanya makan apa? Kebab. Ya, benar. Aurel sukanya makan apa? Gendut. Gitu. Alvin sukanya makan apa? Pur. Makan bakso mungkin ya. Sabar. Sukanya bakso. Anak sukanya makan apa? Mie. Mie. Nasi. Nah, ini ada dua himpunan. Nah, relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Jadi yang pertama harus ada dua himpunan. Himpunan A, himpunan B. Kita pakai X, Y, M, N, P, I bebas. Ini ada dua himpunan. Hubungan yang khas antara A dan B. Ada hubungannya, ada kaitannya. A ini nama orang, B ini makanan kesukaannya. Jadi ini hubungannya itu makanan kesukaan dari si A. Dari ya, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada diagram panah. Kita nyatakan ini dalam bentuk diagram panah. Itu ada diagram panah. Tulis A itu Gofur. Terus yang B itu kebab. Terus juga ini penulisannya enggak apa-apa. Kamu nulis juga dulu nggak apa-apa, bebas. Yang penting B ini masuk semua ini. Kali ini juga dulu. Terus juga kita tulis mie. Terus kita tulis bakso. Tadi kamu sukanya apa? Kebab. Aurel sukanya apa? Kebab. Afin tadi sukanya apa? Bakso. Nak sukanya mie. Jadi bebas mau penulisannya, mau penulisan kamu kan udah nggak apa-apa. Yang penting narik garisnya pas. Bisa dipahami? Oke, setelah ada diagram panah, ini kan ada 3 cara. Cara yang kedua pakai diagram kartesius. Diagram kartesius. Jadi tinggal hubungin. Yang bagian bawah ini apa ini? Bawah ini X. X itu yang awal, yang A tadi. Sini A. Tadi sini ada nanti Gofur, terus Aurel, Afif, Anna. Kemudian yang B itu berarti yang sungguh
dipahami? Beneran? Bagian sini paham? Ada berapa cara menggambar relasi, mengenalkan relasi? Ada? Apa aja? Diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Itu yang dinamakan relasi, yang penting ada hubungannya. Mungkin kita pakainya usah makanan, misal hobi, maupun misal hobinya bermain bola, orang hobinya menari. Hobi juga bisa dua kan? Misalnya orang itu selain suka kebab, dia juga suka sebelah. Bisa boleh, ini yang namanya relasi. Bisa selain suka sebelah, dia juga suka mie. Mungkin dia juga suka bakso, nggak apa-apa. Suka semua berarti. Ini yang namanya relasi. Jadi nggak melulu ada satu. Jadi kalau misalnya di sini ada 4, ya berarti nanti ditambah nih. Kalau ini nanti maupun cuma 2. Sampai seterusnya, sampai pasangannya itu sudah dipahami? Nah, ini contohnya kamu belajar dari saya. Jadi sesuai dengan data yang diperoleh itu gimana sih? Kita menyesuaikan. Pakainya kurang. Nah, ini relasi. Kemudian setelah relasi apa? Fungsi. Nah, fungsi adalah hubungan antara dua himpunan. Hubungan lagi, jadi fungsi hubungan dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, di mana anggota himpunan A itu dipetakan ke himpunan B. Dipetakan itu dipasangkan. Fungsi merupakan relasi khusus yang warnanya merah. Setiap anggota A memiliki pasangan di B tepat 1. Jadi kalau relasi itu kan boleh 2, 3, 4 pasangannya yang A boleh punya pasangan lebih dari 1. Tapi kalau fungsi harus 1. A itu harus punya 1 pasangan. Kalau B punya 2 pasangan nggak ngaruh. Yang penting A itu 1 pasangan. Berarti ini juga namanya fungsi. Oke, nanti ini. Oke, kalau ada lagi A, B, C. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu 1, 2, 3. Ini termasuknya relasi, tapi bukan fungsi. Karena hanya ada yang bercabang, hanya punya 2 pasangan. Kalau fungsi itu yang paling merah, tiap anggota A memiliki pasangan di B tepat 1. Jadi pasangannya harus 1, harus setia. Si A itu harus setia. Kita nggak boleh yang namanya mendua, mentiga, menempat, harus setia. Punya 1 pasangan. Bisa dipahami? Nah, kemudian di fungsi nanti yang tujuan pelajaran ketiga menentukan domain, kodomain dengan rank. Domain itu seluruh anggota daerah asal. Daerah asal itu berarti daerah awalnya yang A. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah kawan, rank itu daerah hasil. Seluruh anggota daerah asal yang dipasangkan pada anggota daerah kawan atau daerah hasil. Jawabannya begini. Tadi DS itu domain. Jadi A ini sebagai domain himpunan A. Himpunan B sebagai kodomain. Terus yang dipetakan yang ini di garis-garis ini yang termasuk di dalam ini namanya rank. Misal di sini ada sebelah mie, bakso, soto, ini maksudnya kodomain. Tapi kalau ranknya itu yang ada garis-garisnya, kalau tadi kebab, sebelah mie, bakso, soto
Jadi kalau relasi itu gimana? Relasi itu ada dua hubungan yang punya hubungan. Udah, stop itu kok. Terserah si A B nya punya pasangan berapa nggak ngaruh. Tapi kalau fungsi Satu. harus ada satu. Himpunan A itu punya pasangan B satu. Terus domain itu daerah asal, berarti himpunan A. Kodomain B, daerah awan. Kemudian rem itu hasilnya. Nah, hubungan relasi dan fungsi. Ada relasi yang merupakan fungsi, ada relasi yang bukan fungsi. Lah. Wah. Kayak relasi yang merupakan fungsi sama relasi yang bukan fungsi. Ini yang tadi. Relasi yang merupakan fungsi. Setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan anggota B. Ada A itu PIR, B itu 145. Itu kan A punya satu pasangan B. Kemudian terus satu ini. Yang A itu PIR, yang B itu 1 dan 4. Ini A itu juga punya satu pasangan. P pasangannya sama 1, I sama 4, N juga sama 1. Walaupun ini sama nggak apa-apa. Yang kalau boleh nyambung nggak apa-apa. Yang nggak boleh nyambung itu yang A. Ini namanya relasi yang merupakan fungsi. Lalu ada lagi. Kalau misalnya yang B-nya nggak punya pasangan satu, ini juga nggak apa-apa. Ini namanya relasi fungsi. Tapi kalau yang A itu harus punya pasangan dan harus satu. Jadi fungsi itu kita cuma fokusnya ke bagian A, ke bagian domainnya aja. Kita lihat di bagian domainnya aja. Harus punya pasangan semua dan harus satu. Mudeng apa mudeng? Mudeng apa mudeng? Mudeng. Oke. Terus yang hubungan kedua. Nah, ini yang berbeda nih. Nah, yang ini P, I, kemudian B-nya itu 145. Ini relasi fungsi atau relasi bukan fungsi? Relasi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota himpunan A yang memiliki dua pasangan. Yang ini himpunan relasi fungsi atau relasi bukan fungsi? Fungsi atau bukan? Kenapa fungsi? Kenapa dia bukan fungsi? Jadi ada yang bukan fungsi. Karena ada yang nggak punya pasangan. Ya benar, yang ini relasi bukan fungsi, yang ini juga relasi bukan fungsi. Karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Jadi syarat fungsi itu A itu harus punya pasangan. Semuanya harus punya pasangan dan satu. Harus punya pasangan dan satu. A itu semuanya punya pasangan dan satu. Kalau yang tadi ini kan, yang ini A nya punya dua pasangan, yang ini ada yang A nggak punya pasangan. Jadi fungsi itu nggak boleh jomblo. Yang A nya nggak boleh jomblo, B boleh. Coba. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, kita belajar relasi fungsi, tapi kita kaitkan dengan yang namanya apa ini? Rumah adat. Matematika dikaitkan sama budaya. Gimana tuh? Pertama ini dulu, ini rumah adat apa? Padang. Padang itu dari Sumatera. Sumatera. Barat. Namanya rumah apa? Bugis.
Gedang. Rumah Gedang dari Sumatera Barat. Rumah Terus ini. Papua. Nai dari Papua. Oke, masih ingat nih berarti. Oke, ini apa? Rumah tempat sendiri. Rumah panjang dari mana? Rumah ayam. Kalimantan. Mor. Mor. Yang penting Kalimantan lah. Kalimantan Barat. Rumah panjang dari Kalimantan Barat. Terus ini. Solo. Dari mana? Solo. Dari Suruhan Kidul. Jawa mana? Jawa mana? Sebenarnya Jawa Timur, ini juga joglo, ada joglonya. Rumah joglo itu biasanya rumah adat itu bukan per provinsi, biasanya per suku. Tapi karena kita kan dibagi per provinsi, gitu. Joglo itu Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY juga ada rumah joglo. Masih ada nggak di sini yang rumahnya joglo, modelnya joglo? Yang di sekitar kalian? Udah jarang ya? Jarang. Di mana? Bali. Namanya apa? Bora. Tempat ibadahnya. Gapura Sabina. Benar. Jalan. Nah ini. Mas dari suku Toraja ya? Toraja. Toraja. Toraja itu mana? Sulawesi. Toraja. Sulawesi Utara. Sulawesi. Sulawesi Lor. Tengah. Selatan. Selatan. Di sini ada yang dari luar Jawa nggak? Jawa semua, Tegal semua. Ada yang dari Sunda Apa nggak? ya? Adnan Cina. Ada yang dari Sunda nggak? Cina. Jawa Barat apa sih rumah adatnya? Ini dia. Ya nggak ada. Yeay. Nah, Terima kasih. Ini Ibu ada LKPD. Tadi kan kalian belum nulis materi kan? Ini ada materi. Kalau berkelompok 4 orang, usahakan satu meja satu kelompok. Kita bisa ingat LKPD-nya. Maaf ya, kebagian ya teman-teman. Karena ada LKPD, kalian mau ditulis boleh, tapi kalau ibu minta, ini kan ada materi nih. Kalian saling buku ya, materinya saling buku, biar punya catatan. Nah, di sini ada tadi sampai pembelajaran yang udah ibu bacakan. Terus di sini ada materi informasi hukum, materi singkat tentang relasi fungsi, banyak gimana. Nah, terus di lembar ketiga ada mengenal rumah adat. Kelihatan nggak? Jember. Tulisannya kelihatannya. Kelihatan. Ini ada beberapa contoh-contoh rumah adat. Ada dari Aceh itu namanya apa? Rumah Aceh. Kalau dari Sulawesi Tenggara, rumah adat Buton atau Malige. Nah, dari rumah adat ini kita ke aktivitas satu sebelahnya. Ada aktivitas satu. Di aktivitas satu itu di atasnya ada narasi, ada sebuah narasi. Terus kalian disuruh mengerjakan. Dan coba dibacakan narasinya di mana? Mas siapa ya? Devi. Ini tanggal berapa? 29. 29. Coba sampai nih. Bulan 7. Arif. Arif mana Arif? Arif. Coba dibacakan narasi aktivitas 1.
Jadi ini ada tugasnya, kalian disuruh menyatakan atau menggambarkan data yang di sini yang dibuatkan penelitian ada 5 provinsi. Kalian jadikan yang namanya pertama diagram panah, itu sudah dibutuhkan contoh yang pertama Jawa Tengah dulu. Bawahnya kalian isi mau nggak apa-apa, nggak urut juga nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan data ini. Setelah diagram panah ke diagram kartesius. Ibu juga udah kasih contoh yang pertama itu Joglo sama Jawa Tengah. Jadi yang yang bawah itu ke provinsinya yang A. Yang atas itu ke rumah adatnya. Ya, tugas selanjutnya itu himpunan pasangan berurutan. Terus yang terakhir kesimpulannya. Itu relasi fungsi atau bukan sih? Bisa dipahami? Bisa soalnya? Bisa dikerjakan. Kalau yang nggak paham, yang masih agak bingung, bisa ajukan tangan. Oh, jadi di sini Ibu. Iya di situ boleh. Tapi tetap nanti disalin di buku tulis. Yuk. Kalau ini kita di sini dulu aja. Ini kan nanti buat kalian. Ya, kerjakan di LKPD-nya langsung aja. Diagram panahnya mau ditulis urut atau enggak terserah kalian ya. Yang penting pasangannya serujukan. Lima menit apa? Joglo. Bali ke Sumatera. Papua. Naik Banhama itu ibu salah ketik. Naik. Altim. Lamin. Sumber. Jadi ini dia
Bali ya Gapura Candi Betan. Kemudian Papua, jangan dipasangin sama rumah gadang. Papua harus gahunai. Saya dipahami? Ada yang salah nggak pemasangannya? Kurang bingung ya. Yang ini udah semua? Udah semua? Himpunan pasangan urutan. Kak, itu menyatakan provinsi. Daging jantan Bali, Nasib Bali, Papua, Kaltim, terus Sumber, Sumatera Barat. Udah, nah itu cukup tulis semua provinsi yang ada di diagram panah. Yang A. Dan yang B rumah adat. Jumlah Lamin. Terus Sunai. Habis Sunai ada Gedang. Terus ini saja Gapura Candi Betan BCB. A ditulis provinsi, B ditulis rumah adat. Dan relasinya hubungannya gimana? Jateng sama Joglo. Terus Bali sama bukan sama Lamin tuh, Bali sama BCB Gapura Candi Betan. Terus Papua sama Lamin, Hanoi, Papua sama Brunei. Terus Kaltim sama Lamin. Terus itu Sumber sama Gedang. Padang. Ya, ada lagi? Enggak, ada 5 pasangan. Yang ditulis di awal ini, yang di awal-awal itu yang himpunan K, himpunan utama. Yang di belakang itu himpunan B atau kodomainnya. Nah, yang awal itu domain, yang belakang itu kodomain. Saya dipahami sampai sini?